Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agitsa Khairunisa dari Prodi S1 PCC Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Net Profit Margin, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio. Studi pada bank berkapitalisasi besar yang terdaftar di BI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah dividen penting dalam pengambilan keputusan. Dividen merupakan salah satu indikator penting dalam mengambil keputusan investor. Nah, DPR sendiri mencerminkan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan pada pemegang saham. Kemudian DPR yang tinggi seringkali diartikan sebagai sinyal positif oleh investor karena menunjukkan adanya profitabilitas dan kestabilan keuangan perusahaan. Namun, keputusan manajemen dalam menentukan DPR tidak semata-mata dipengaruhi oleh laba, melainkan juga oleh faktor-faktor lain seperti efisiensi manajemen keuangan dan struktur modal perusahaan. Net profit margin, return on equity, dan debt to equity ratio adalah beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Kemudian sektor perbankan merupakan sektor yang penting di Indonesia karena berperan sebagai intermediator dalam sistem keuangan. Perusahaan perbankan dengan kapitalisasi besar dinilai lebih stabil dan memiliki potensi pengembalian yang baik kepada investor. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui apakah NPM, ROI, dan DER mempengaruhi DPR di sektor tersebut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengaruh NPM terhadap DPR, kemudian pengaruh ROE terhadap DPR, kemudian pengaruh DER terhadap DPR, dan yang terakhir pengaruh NPM, ROE, dan DER secara simultan terhadap DPR. Sedangkan tujuan penelitiannya sejalan dengan rumusan masalah, yang pertama yaitu mengetahui pengaruh NPM terhadap DPR, kemudian yang kedua mengetahui pengaruh ROE terhadap DPR, yang ketiga mengetahui pengaruh DER terhadap DPR, dan yang keempat mengetahui pengaruh simultan ketiganya terhadap DPR. Batasan masalah. Dalam skripsi ini penulis menetapkan batasan masalah yaitu terfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria berkapitalisasi besar, yakni 30 besar pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan dalam bagi akademis, bagi investor, dan bagi perusahaan, yaitu yang pertama bagi akademisi memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kemudian bagi investor menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan rasio keuangan. Kemudian bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait distribusi laba. Yang selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen yaitu NPM, ROE, dan DER terhadap variabel dependen yaitu DPR pada perusahaan perbankan berkapitalisasi besar yang terdaftar di BI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kemudian landasan teori. Yang pertama, DPR. DPR adalah Dividend Payout Ratio, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan persentase laba bersih yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dihitung dengan cara dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Kemudian yang kedua, NPM atau Net Profit Margin, untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan dengan rumus laba bersih dibagi penjualan kali 100%. Kemudian yang ketiga yaitu ROE atau Return on Equity untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan modal sendiri. Diukur dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Kemudian yang keempat yaitu DER atau Debt
to equity ratio, yaitu menggambarkan struktur modal perusahaan, khususnya perbandingan antara utang dan ekuitas. Diukur dengan rumus total utang dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nah, ini kemudian penelitian terdahulu. Saya mengambil dua penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Santoso pada tahun 2021 yang menemukan bahwa ROE dan DER berpengaruh signifikan terhadap DPR, sementara NPM tidak berpengaruh. Kemudian yang kedua penelitian dari Wahyuni tahun 2020 yang menyimpulkan bahwa ketiga variabel memiliki pengaruh simultan terhadap DPR pada sektor manufaktur. Sehingga hipotesis yang saya dapatkan, yang pertama, net profit margin berpengaruh positif terhadap DPR. Kemudian return on equity berpengaruh positif terhadap DPR. Yang ketiga, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap DPR. Sehingga kesimpulannya NPM, ROE, dan DER secara simultan berpengaruh terhadap DPR atau dividend payout ratio. Kemudian masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Kemudian populasi dan sampelnya. Populasi yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI pada tahun 2020 sampai 2024. Kemudian sampelnya sendiri menggunakan teknik purpose sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan merupakan bank berkapitalisasi besar, kemudian menerbitkan laporan keuangan secara konsisten, dan membagikan dividen selama tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan laporan keuangan yang diperoleh melalui situs BI atau situs resmi masing-masing perusahaan. Kemudian, analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi statistik SPSS. Nah, yang digunakan untuk sebelum menggunakan regresi linear ini adalah uji asumsi klasik, kemudian uji parsial, kemudian uji simultan, dan koefisien determinasi. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal skripsi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.